Pernah nggak sih kalian mikir kalau cara kerja air itu tuh kayak gimana? Masa ya ada orang yang dipuji berlebihan atau dipuji sedikit kok besoknya langsung jerawatan? Apakah memang air itu seajaib itu? Atau memang orang lain itu berlebihan aja gitu mengetahui tentang air? Atau kayak cuma cocok logi ya? Padahal sebetulnya itu tuh cuma hormon breakout doang, tapi orang-orang tuh cocok logi terhadap air. Jadi sebetulnya air itu cara kerjanya gimana? Terus air itu apa sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama gue Lina Freya dan kita ada di YouTube channel gue, Lina Freya Art Channel. Oke, jadi di video kali ini gue itu ingin membahas tentang Ain. Kenapa? Karena Ain ini sangat erat sekali di dalam dunia cosplay. Banyak sekali orang-orang yang mengalami penyakit iri, dengki, hasad, dan juga persaingan tidak sehat antar cosplayer, dikarenakan kita semua itu sering mengalami Ain. Nah, apakah Ain itu tuh hanya sekedar iri doang atau memang Ain itu adalah cara kerjanya tuh seperti gaib? Misalnya kita tuh ngiri sama orang terus itu tuh kayak mengirim santet secara tidak langsung sehingga orang itu mengalami penyakit-penyakit tertentu. Nah, oke. Maka dari itu kita akan bahas Ain itu dalam konteks Islam dan juga dalam konteks psikologis karena ternyata ini tuh sangat berhubungan sama sekali ya. By the way, karena ini itu gue nyusun teksnya secara skrip di HP ya. Jadi izinkan gue itu sambil membaca di HP jadi supaya tidak lupa. Oke, jadi banyak orang yang percaya bahwa air itu adalah semacam kekuatan gaib yang bisa bikin orang tiba-tiba sakit atau tiba-tiba jerawatan gara-gara dipuji, gara-gara iri. Atau kita tuh bisa terkena musibah hanya karena dipandang iri atau dipuji secara berlebihan. Tapi sebenarnya memang air itu saja itu ya? Atau justru sebetulnya air ini adalah penyakit psikologis yang memang bisa dijelaskan secara medis. Tapi apakah penjelasan secara psikologis ini tetap selaras dengan nilai-nilai keislaman dan juga secara spiritualitas? Nah, dalam Islam sendiri, ain itu berasal dari kata al-ain yang berarti mata. Istilah ini tuh merujuk pada pandangan seseorang atau disertai rasa iri, hasad, atau takjub dengan cara yang tidak terarah yang bisa membawa dampak buruk pada orang yang dipandang. Dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-ain itu nyata bisa membuat manusia itu masuk ke kubur dan juga unta masuk ke kuali. Tapi penting untuk dicatat ya, kalau ya sebetulnya Islam itu tidak pernah menjelaskan bahwa ain itu bekerja dengan cara mengirimkan kekuatan gaib yang melayang-layang seperti sihir. Nah, melainkan ini adalah sebuah efek spiritualitas dan juga batin manusia. Nah, jadi sebetulnya ain itu kan bukan bekerja secara mistis seperti cara kerjanya sihir ataupun santet, tapi ain itu bekerja lewat hubungan antara emosi, energi sosial, dan juga kondisi mental seseorang. Jadi contohnya ya, misalnya ada seseorang yang seperti tadi nih, sering dipuji karena kecantikannya, lalu tiba-tiba dia jerawatan. Itu tuh sebetulnya bukan karena pujian itu membawa kutukan, tapi karena secara psikologis dia merasa terbebani mempertahankan citra cantiknya. Atau sama nih, kayak misalnya ada cosplayer yang cantik, dia keren, bagus, terus dia tuh ngerasa terbebani karena dia harus bisa mempertahankan citra cosplaynya tuh yang bagus. Jadinya tuh dia mengalami stres, insecure, dan juga memicu hormon kortisol yang akhirnya menyebabkan breakout pada wajah. Nah, itu sebetulnya kalau misalnya kita itu tidak terlalu overthinking atau tidak terlalu insecure, ya bisa aja kita tuh biasa aja gitu loh terhadap pujian-pujian itu sendiri. Nah, ini adalah cara kerja ain, yaitu efek hasad atau iri dengki dari orang lain bertemu dengan kondisi psikologis dari orang yang dipandang tersebut. Nah, jadi ain itu ya bukan kekuatan gaib, tapi penyakit hati dan gangguan emosional yang menular secara sosial. Paham sampai sini ya? Kalau kurang paham, nanti kita akan bikin video lanjutan. Nah, sumber utama dari ain itu apa sih? Pada dasarnya sumber utama ain itu kan yang disebut orang-orang adalah karena posting foto atau karena orang-orang yang memuji. Tapi sebetulnya sumber utama ain itu adalah dari orang-orang yang haus validasi dan suka menampilkan diri untuk dipuji. Jadi walaupun orang itu tidak memposting foto, tapi di lingkungan sosialnya dia tuh sangat suka menerima pujian atau sangat suka berusaha agar orang-orang itu memberikan validasi kekerenan terhadap dirinya, yaitu dia bisa kena ain. Dan ain ini juga berasal dari orang yang iri dan takjub secara berlebihan tapi tanpa kontrol iman. Nah, dua-duanya itu ya sering sakit hati tapi dalam bentuk yang berbeda. Yang satu haus validasi, dia itu butuh pengakuan eksternal, dan yang satu lagi memandang dengan cara iri dengki dan dengan cara hasad, tidak tahan melihat keberhasilan orang lain. Nah, efeknya akhirnya tuh ya sama. Yang memandang itu menyebarkan tekanan batin, yang dipandang rentan secara emosional. Nah, inilah mengapa ain itu sering terjadi di sosial media. Setiap hari kita tuh sering melihat, terus kita tuh saling membandingkan dan saling mencari perhatian lalu merasa kena ain. Saat mental kita itu jatuh, padahal yang terjadi itu, ain itu tidak datang seperti sihir atau seperti santet. Tapi memang kita itu jadi ngerasa kehilangan kendali diri dan kita itu mengalami tekanan batin. Itulah mengapa kita itu jadi ngerasa kayak kena ain. Tapi kadang-kadang kita tuh juga nggak sadar.
Nah, jadi kita tuh harus bisa membedakan ya antara ayun itu secara spiritualitas Islam dan juga psikologi modern. Tapi sebetulnya antara spiritualitas Islam dan juga psikologi modern, penjelasan ini tuh sangat-sangat nyambung. Jadi kayak misalnya dari spiritualitas Islam, kita itu dianjurkan untuk mengelola hati, niat, dan juga pandangan. Nah, secara psikologis ini tuh bisa dijelaskan secara kita harus mengelola emosi, trauma, dan juga kondisi psikis kita. Secara spiritualitas kita itu harus melatih diri kita dengan cara zikir, doa, dan juga niat lillahi ta'ala. Nah, kalau dalam psikologi modern ini tuh bisa nyambung ke terapi mindfulness dan juga terapi self-awareness. Lalu dalam Islam itu kan kita juga diajarin harus tawakal dan juga qanaah. Nah, dalam psikologi modern itu tuh bisa dijabarkan kita itu menerima keadaan diri kita dulu dan kita itu juga bisa healing karena kita sudah ikhlas karena keadaan kita. Jadi kan sebetulnya tuh dua-duanya tuh nyambung, tapi kadang-kadang ustadz ataupun orang-orang yang menjelaskan tidak bisa memberikan benang merah antara spiritualitas Islam dengan psikologis, padahal itu semuanya tuh berhubungan. Islam itu sebetulnya menjelaskan penyakit hati dan psikis itu secara spiritual tapi tidak dengan cara yang mistis. Jadi perlu diingat ya, spiritual tapi bukan mistis. Tapi sayangnya ya banyak orang termasuk sebagian ustadz itu ya justru menjelaskan ayat itu kayak seolah-olah datang sebagai hukuman dari Allah, datangnya tiba-tiba aja gitu dan bisa dihindari hanya dengan zikir. Tapi zikirnya tuh kayak kita tuh menganggap zikir tuh kayak jimat atau kayak ilmu penangkal gitu, padahal sebenarnya cara kerja zikir tuh bukan seperti itu. Jadi yang namanya zikir itu adalah latihan batin agar kita itu tidak terlalu lapar pujian dan kita itu nggak gampang iri, nggak gampang juga terganggu ketika kita dipuji atau dikomentari. Jadi kalau misalnya kalian zikir, kalau misalnya kalian tahu arti-arti dari zikir-zikir yang kalian bacakan atau yang dari rutinitas ibadah yang kalian lakukan, kalau misalnya kalian ngerti itu dalam saya baca artinya itu seperti apa, ini tuh gunanya adalah untuk melatih diri kita, untuk mengontrol diri kita. Jadi bukan supaya untuk mengubah keadaan eksternal, tapi yang berubah adalah diri kita yang lebih kuat. Fungsi zikir itu adalah mengubah diri kita, bukan mengubah situasi jadi memihak ke kita, tapi mengubah diri kita agar kita bisa menghadapi situasi itu dengan cara yang lebih tenang dan cara yang lebih cerdas secara emosional. Kalau misalnya kalian ingat nih ayat dalam Al-Quran dari surah Ar-Rod ayat 11, ini tuh ayat yang paling sering digaungkan oleh orang-orang, yaitu Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi sebetulnya yang berubah ini tuh bukan suatu keadaan, tapi diri kita yang merespon keadaan tersebut. Maka fungsi zikir dan doa itu memang bukan untuk mengubah orang lain atau menghentikan ain dari langit atau menghentikan ain secara mistis atau secara ajaib ya, tapi untuk menenangkan batin kita sendiri, melatih jiwa kita untuk tidak mudah goyah dan menguatkan mental kita agar tidak runtuh karena tekanan sosial. Nah, kalau misalnya setelah zikir situasi jadi lebih baik, itu bukan karena zikirnya tuh yang sakti, tapi karena diri kita itu yang mulai berubah karena kita mulai melatih batin kita dan mulai melatih diri kita. Jadi kita tuh lebih tenang, lebih ikhlas, dan juga akhirnya bisa melihat masalah itu dengan cara yang berbeda. Kesimpulannya ya, ain itu memang nyata, tapi bukan goib ajaib. Ia adalah penyakit hati dan tekanan psikis yang bisa menyebar secara sosial. Islam itu sudah mengajarkan caranya mengelola lewat zikir, niat, dan juga iman kita. Tapi seperti yang sudah kita bahas tadi ya, itu gunanya untuk melatih batin kita dan melatih kecerdasan emosional kita. Jadi zikir itu tuh cara kerjanya bukan sesuatu yang ajaib gitu ya, tapi itu adalah latihan batin kita, latihan jiwa kita. Selain itu kita juga harus latihan kalau kita itu nggak boleh terlalu sering overthinking dan melatih pikiran kita. Jadi daripada kita ngerasa panik karena pujian dan iri, lebih baik kita ya menjaga batin kita sendiri. Kan kadang-kadang kan kalau misalnya kita posting foto setelah kita cosplay, kita kan suka ya mendapatkan validasi dari orang-orang kalau misalnya cosplay kita itu keren atau cosplay kita tuh cakep atau kayak misalnya makeup kita bagus atau kostum kita keren. Tapi gunakanlah validasi itu hanya sebatas untuk memberikan penghargaan bagi cosplay kita saja, tapi jangan dijadikan kewajiban. Jadi batin kita tuh akan lebih tenang kalau misalnya tidak banyak orang yang memuji atau tidak banyak orang yang memberikan likes dan memberikan engagement yang banyak ke sosial media kita. Karena memang yang perlu diubah itu ya bukan dunia luar, tapi diri kita dari dalam. Nah, kalau misalnya kalian itu sering ngerasa jadi korban ain itu, coba deh jangan buru-buru nyalain orang lain. Coba tanya dulu kepada diri sendiri, apakah aku ini memang haus validasi? Atau apakah aku memang masih sering membandingkan diriku dengan yang lain? Ya, siapa tahu aja hal-hal tersebut itu tuh datangnya dari diri kita yang tidak bisa mengontrol. Memang kalau misalnya masalah kontrol ini tuh harus dua hal ya, dari diri kita yang memuji orang dan dari kita sebagai penerima pujian tersebut. Kalau misalnya dari diri kita yang menerima pujian, kadang-kadang kan kita memang tidak bisa mengontrol orang-orang yang diri sama kita atau yang memuji secara berlebihan. Jadi kita tuh mengontrol agar gimana kita tuh tidak terlalu overthinking dan kita tidak terlalu haus validasi. Sementara ketika kita itu jadi ada di posisi memberi pujian, pastikan kita pujian itu hanya sekedar untuk menghargai karyanya mereka atau menghargai, memvalidasi bahwa mereka itu ya memiliki kemampuan yang baik gitu. Jadi bukan memuji secara berlebihan atau yang awal seperti itulah ya.
Jadi gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Ain itu sangat nyata sekali dan kalian itu di dunia cosplay sendiri sudah sangat sering menerima fakta bahwa kalian itu bisa aja kena Ain gitu ya? Ya, akhir kata pembahasan kali ini tuh bertujuan agar supaya kita itu bisa cosplay dengan hobi yang sangat sehat dan kita itu tidak terlalu banyak mengalami tekanan emosional. Kalau misalnya kalian suka pembahasan ini, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan juga like video ini. Jangan lupa share video ini juga kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat ya. Next, kita mungkin akan bahas yang lain lagi nih seputar psikologis dalam dunia cosplay. Kalau kalian punya materi atau kalian punya ide mau ngebahas apa, jangan lupa komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.